Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, luar biasa. Hari ini makin panas. KPU yang disinyalir oleh banyak pihak tidak mengedepankan transparansi, tidak mengedepankan kejujuran, hari-hari ini makin terkuak. Tentu kita belum bisa memutuskan apakah KPU berbuat curang atau tidak, tapi kita tentunya melihat pada indikasi-indikasi yang muncul. Kita berada dalam jurang demokrasi. Kita harus menyelamatkan demokrasi ini, jangan sampai kemudian terjatuh ke dalam jurang yang terdalam. Baik, langsung saja ya kita masuk pada kompas.com. Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah melalui kuasa hukum dari Themis Indonesia dan Amar Law Firm melayangkan surat somasi kepada Komisi Pemilu Umum Pusat, tentu maksudnya ya. Kuasa hukum dari Themis Indonesia Law Firm Ibnu Samsu Hidayat mengatakan somasi dilayangkan karena adanya dugaan kecurangan, manipulasi data, dan pelanggaran hukum dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 oleh KPU RI. Kecurangan ini diduga dilakukan oleh anggota dan pejabat KPU RI, serta anggota dan pejabat KPU Provinsi, Kabupaten, Kota. Jadi sistemik ini ya luar biasa. Kalau sudah sistem memang sulit, ini menjadi sebuah lingkaran. Kalau sebagian orang bilang ini lingkaran setan. Kecurangan yang dilakukan berupa praktik mengubah data partai politik dalam sistem informasi dan mengubah status tak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat untuk sejumlah partai politik. Kita ketahui itu kok yang dibongkar oleh Tempo, kita tayangkan di video sebelumnya adalah Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai PKN. Kami bergabung untuk menemani teman-teman yang ada di daerah. Ada beberapa teman-teman dari daerah, dari KPU, baik komisioner maupun pegawai teknis yang kami temani. Ini luar biasa sekali. Apresiasi buat saya kepada law firm ini yang berani mengangkat persoalan ini, berani mensomasi KPU Pusat agar kita jauh dari upaya-upaya mencederai demokrasi. Ibnu mengungkapkan somasi dilakukan setelah ia menerima aduan atau laporan dari berbagai anggota atau ketua komisioner KPU di daerah dan pegawai teknis KPU terkait kecurangan tersebut. Jadi ini kabarnya berbanding lurus dengan yang berupaya dibongkar oleh koran Tempo. Laporan serupa diterima oleh Amar Law Firm dan Public Interest Law Office. Dengan demikian, laporan dugaan kecurangan diterima dari beragam provinsi. Jangan-jangan sebetulnya dari seluruh provinsi ya. Tapi sebagian provinsi lainnya ketakutan untuk melaporkan. Karena ABS, asal Bapak senang. Karena dia takut karirnya terpotong. Karena konon menurut koran Tempo, mereka diintimidasi. Nah ini yang jauh dari praktek-praktek yang jelas-jelas ini mencederai demokrasi. Ada dugaan kami Partai Gelora, kami duga juga terjadi kecurangan. Kemudian Partai Garuda dan PKN itu menduga terjadi kecurangan. Sebelumnya dugaan kecurangan dalam KPU juga disampaikan oleh Ketua Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah Samsang Samsir. Dugaan kecurangan ini tak lepas dari kerja-kerja KPU yang dianggap tidak transparan soal data. Jadi inilah yang akan kita dorong terus ya. Saya kira penguasa jangan menutup mata dengan apa yang terjadi di masyarakat hari ini yang semakin melek informasi. KPU siapa? Hasyim Asy'ari, tolong nggak angkat bicara ya. Ini semakin menimbulkan banyak keresahan di kita dan spekulasi yang bermunculan. Bisa saja ada partai yang memenuhi syarat tapi tidak diloloskan. Nah, ini katanya partai umat ya. Dan sebaliknya,
Kami anggap selain data tertutup, proses juga tertutup. Padahal ini eranya keterbukaan. Kita coba tonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingle out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Dengan ini, kami Partai Umat mengajukan 3 tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ketiga, menuntut DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU Pusat kepada KPU Provinsi dan KPU Daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan di daerah, dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat. Kita harus melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat. Itu yang sudah disampaikan oleh seorang Profesor Dr. Amin Rais. Kita bisa lihat, akui tahu soal penjagalan Partai Umat, ex-komisioner KPU, _2. Ini arahan dari pusat. Wow. Selasa 12:58 tadi siang beritanya. Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai mengakui memang benar ada upaya menyingkirkan Partai Umat dari pemilu 2024. Kenapa Partai Umat harus disingkirkan? Siapa yang paling takut dengan Partai Umat? Ini kita pakai logika rakyat jelata saja ya. Tentu kalau logika rakyat melihat yang paling takut dengan Partai Umat ya PAN, Partai Amanat Nasional. Yang kita lihat banyak sekali yang kemudian hijrah dari PAN ke Partai Umat. Jadi atas permintaan siapa? Ya siapa lagi kalau bukan pemimpin PAN. Nah, kita tidak menuduh, tapi ini indikasi. Kita berbicara tentang logika. Kita bicara tentang akal yang ada di alam pikiran rakyat jelata. Nah, siapa Zulhas PAN? Ya mereka yang tergabung dalam koalisi penguasa hari ini. Dan begitu. Kabar ini tidak mengejutkan bagi Hadar, sebab ia sudah mendapatkan informasi yang menyebut ada arahan dari pusat untuk melakukan penjegalan terhadap salah satu partai politik. Sebegitu takutnya ya dengan Partai Umat. Tentu saya kecewa dan prihatin dan juga kesal, marah juga lah. Kok ini bisa terjadi seperti ini? Dan ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri. Dan itu saya dengar diarahkan dan diminta dari pusat. Nah, saya kira ini yang harus ditindaklanjuti, kata Hadar saat dihubungi inilah.com Selasa.
Pendalaman soal praktik curang ini diperlukan agar bisa menjaga kredibilitas dan akuntabilitas KPU di mata masyarakat. Sebab jika tidak dibuat terbuka, publik akan selalu memandang negatif terhadap apapun yang KPU lakukan. Dan itu saya kira hari ini sudah mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.